Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Meski sampai hari ini kita masih belajar dari jarak jauh, harus tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang surat Al-Ahzab dan juga penjelasannya. Apa kalian sudah siap? Oke, mari kita simak penjelasannya. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab artinya adalah gejolak api. Yang berikutnya, surat Al-Ahzab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Ahzab merupakan urutan surat yang ke-111. Kemudian, surat Al-Ahzab terdapat di juz 30. Karena diturunkan di kota Mekah, surat Al-Ahzab termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Ahzab diturunkan sesudah surat Al-Fat. Diingat ya, surat Al-Ahzab diturunkan sesudah surat Al-Fat. Di dalam surat Al-Ahzab menceritakan kisah tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah. Diingat-ingat ya anak solihah. Sebelum kita mempelajari arti dari surat Al-Ahzab, mari kita membaca surat Al-Ahzab bersama. Ikuti ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat Al-Ahzab dari ayat 1 sampai ayat 5. Insya Allah santri solihah semua sudah hafal ya surat Al-Ahzab. Sekarang kita akan mempelajari arti dari surat Al-Ahzab. Silakan disimak baik-baik ya anak solihah. Ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Artinya adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Berfaedah artinya adalah bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Sayasla naran dhata lahab. Artinya adalah kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Yang masuk ke dalam api yang bergejolak yang dimaksud adalah Abu Lahab. Ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang artinya adalah dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Jadi yang masuk ke dalam api neraka tidak hanya Abu Lahab tapi juga istrinya yang mendapat julukan pembawa kayu bakar. Kita lanjutkan ayat kelima. Fi jidha hablum mim masad, yang artinya adalah yang di lehernya ada tali dari sabut. Maksudnya di leher istri Abu Bakar, dia suka memakai tali dari sabut. Oke, sekarang ustazah akan melanjutkan penjelasan dari surat Al-Ahzab. Silakan kalian simak dan dipahami ya. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Ta'ala berkisah kepada kita tentang nasib seorang musuh Islam, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab sendiri adalah paman dari Nabi Muhammad. Dan di situ juga menceritakan istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Diingat ya, istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Abu Lahab dan istrinya adalah musuh Islam.
Abu Lahab dan istrinya adalah orang yang memusuhi Nabi Muhammad sejak beliau diutus menjadi nabi. Jadi sejak Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, pamannya Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Lahab, Allah telah mengancam mereka berdua, yaitu Abu Lahab dan istrinya, berupa kerugian dan kebinasaan. Dan kelak di akhirat mereka berdua akan masuk ke dalam neraka. Itu tadi ancaman yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab dan istrinya. Kita lanjutkan. Abu Lahab telah menyakiti Nabi, dan istrinya yang berkalung sabut di lehernya juga menebarkan duri-duri di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Begitulah, jadi Abu Lahab dan istrinya sangat membenci Rasulullah dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Mereka selalu berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Allah memberikan ancaman neraka kepada mereka. Alhamdulillah, kita baru saja mempelajari surat Al-Lahab dan juga penjelasannya. Agar kalian semakin paham, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini ya. Silakan disiapkan buku dan juga alat tulisnya. Ustazah akan bacakan pertanyaan, silakan ditulis jawabannya saja. Pertanyaan yang pertama. Apa arti dari surat Al-Lahab? Silakan diisi. Surat Al-Lahab artinya apa ya? Pertanyaan yang nomor 2. Siapa nama paman Nabi yang menentang Nabi Muhammad? Siapa tadi nama paman Nabi Muhammad yang memusuhi Nabi Muhammad? Namanya siapa ya? Silakan dijawab. Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah ayat surat Al-Lahab? Silakan dijawab. Surat Al-Lahab terdiri dari berapa ayat ya? Pertanyaan yang keempat, surat Al-Lahab diturunkan sesudah surat apa? Ayo diingat-ingat. Surat Al-Lahab tadi diturunkan sesudah surat apa ya? Pertanyaan yang terakhir, siapa nama istri dari Abu Lahab? Diingat-ingat lagi, istri Abu Lahab tadi namanya siapa ya? Silakan dikerjakan 5 soal tersebut, ditulis jawabannya saja. Jika sudah selesai, silakan dikirimkan ke Ustazah Novita ya. Ustazah tunggu anak solihah. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.